masih diberikan kesempatan untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, alangkah baiknya mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kepada kehidupan kami. Setelah ini, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadi renungan kita pada pagi hari ini yaitu berjudul berakar, bertumbuh, dan bertampak. Untuk ayat yang pertama, mari kita buka Alkitab. Kita buka di dalam Kolose 2 ayat 6 dan yang ke-7. Berbunyi, sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Ayat ke-7, berakar dan berteguh di dalam Dia dan tetap di dalam iman, sebagaimana yang kamu sudah diajarkan, dengan memperbanyak syukur. Nah, jadi arti dari ayat kita yang pertama itu, kalau kita sudah mengerti bahwa Yesus tuh sudah ada di dalam kita, pasti juga kalau susah kita di dalam Dia dan Dia pasti juga di dalam kita. Sama halnya seperti kalau kita punya barang, kita kan berhak atas barang itu karena itu sudah milik kita kan. Sama juga seperti Tuhan Yesus, Dia juga berhak untuk melakukan apa saja, untuk ngapain aja, karena kita itu sudah menjadi milik Dia gitu. Nah, lalu memang banyak orang Kristen yang udah menerima Yesus, tapi dia tuh belum bisa buat memperlakukan Yesus bahwa oh, dia nih yang punya aku gitu. Jadi dia belum bisa menerima bahwa aku ini miliknya Tuhan, belum bisa percaya, belum bisa mengakui lah. Dan juga ada beberapa orang Kristen yang sudah menerima Tuhan, akan tetapi dia tuh seperti selayaknya menerima suatu barang. Jadi dia tuh kayak menerima suatu barang, dia mati. Nah, dia tuh memanfaatkan kalau misal dia ada butuhnya doang, untuk kepentingan pribadinya, untuk mungkin beberapa hal yang mungkin dia perlu buat ini. Nah, seperti kalau dia tuh udah nerima Yesus, tapi dia tuh datang kalau misalnya ada butuhnya doang gitu. Kalau misalnya dia ada kepentingan, dia mau apa, mau ini itu dan lain sebagainya. Jadi dia menerima Yesus bukan karena memang dia tulus, dia mau bersama-sama dengan Tuhan, tapi dia cuma mau senangnya doang gitu. Nah, untuk ayat selanjutnya, untuk ayat yang ke-7, berakar dan berteguh di dalam Dia dan tetap di dalam iman, sebagaimana yang kamu sudah diajarkan, dengan memperbanyak syukur. Nah, untuk ayat yang ke ini tuh artinya berakar di dalam Dia dan dibangun Dia dan bertambah teguh di dalam iman. Jadi Tuhan tuh pengen kalau misal kita tuh bisa percaya sepenuhnya sama Dia, untuk kita tuh sama-sama berakar gitu. Jadi Tuhan mau mendampingi kita, Tuhan mau ada di setiap proses kehidupan kita untuk biar kita bisa lebih dari sebelumnya gitu. Tuhan tuh baik teman-teman. Jadi sebisa kita jangan sampai kita tuh melupakan segala kebaikan Tuhan, dan jangan sampai kita tuh mengikuti apa kata dunia yang mungkin mendorong kita ke hal-hal yang negatif dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin untuk kita tetap teguh di dalam iman, untuk selalu berada di dalam jalan Tuhan. Untuk ayat kita yang terakhir ada di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi arti dari ayat yang kita yang terakhir ini, kita tuh lebih disuruh buat kita menjadi dampak yang baik atau terang yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena di ayat yang kedua tadi, Tuhan itu sudah mau untuk nemenin kita
buat berakar, untuk bertumbuh. Nah, kalau misal kita sudah berakar, bertumbuh, dan memang kita sudah merasa bahwa kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitar kita, tanpa kita memandang usia, tanpa kita memandang gender, tanpa memandang apapun itu. Jadi kita tuh harus tetap menjadi dampak juga bagi orang-orang, meskipun masih banyak sekali orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Maka dari itu kita udah diberi ilmu yang teguh, kita sudah diberi keyakinan gitu untuk kita bisa melakukan apa yang seperti Tuhan inginkan gitu. Jadi maka dari itu, mulai dari sekarang mari kita menyatukan iman kita, menyatukan hati kita untuk kami membawa teman-teman yang mungkin belum percaya sama Tuhan untuk kembali ke dalam jalannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu renungan pagi kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kembali, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa kami terapkan dalam aktivitas kami sehari-hari, dan kiranya kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.